Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Karin dari L01 dengan NIM 190388201008. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi mata kuliah psikolinguistik tentang landasan neurologis bahasa. Landasan neurologis bahasa. Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologisnya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga muncul suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkod semantik, enkod gramatika, dan enkod fonologi, lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Tanpa otak dan fungsi-fungsinya yang kita miliki sekarang ini, mustahil manusia dapat berbahasa pada berbahasa. Pada bahasan ini akan disajikan struktur dan organisasi otak manusia untuk memberikan jawaban terhadap masalah pemerolehan pemahaman dan pemakaian bahasa, serta akibat-akibat yang akan timbul bila ada gangguan pada otak. Yang pertama itu evolusi otak manusia. Dalam perkembangannya, manusia tumbuh secara gradual dan suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diteliti oleh para ahli paleoneurologi telah menunjukkan evolusi otak manusia primata Australopithecus sampai dengan manusia saat ini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang telah membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg pada kurun waktu antara 3 sampai 4 juta tahun. Lalu otak manusia telah mengalami perkembangan hampir 2 kali lipat dari 800 mg menuju 1500 mg. Berdasarkan gambaran singkat tersebut, tampak jelas bahwa otak manusia telah mengalami evolusi dari yang paling sederhana ke yang paling rumit, seperti otak manusia pada saat ini. Yang kedua, neurolinguistik. Pada awalnya, hubungan antara bahasa dan otak ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Hal ini dikemukakan oleh Edwin Smith, ilmu Amerika, yang menemukan lembar papirus pada tahun 1862 yang menyebutkan adanya 48 kasus yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kasus ke-22 menjelaskan tentang kerusakan otak akibat cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara. Inilah yang pada akhirnya disebut apasia dan disatria. Istilah terakhir mengacu pada ketidakmampuan mengartikulasikan ucapan akibat gangguan neuromotor berbicara. Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik sebagai perkembangan dari psikolinguistik. Dalam hal ini, yang perlu diangkat bukanlah perbedaan pengaruh otak kanan dan otak kiri pada perilaku manusia, melainkan bagaimana cara anatomis hemisfer kanan dan kiri bekerja sama dalam mengolah informasi kebahasaan. Inilah yang menjadi fungsi utama corpus callosum yang menjadi panel penghubung kedua sisi hemisfer tidak bermasalah. Apabila cedera otak terjadi pada bagian belakang telinga, yaitu area Wernicke, akibatnya akan berbeda. Cedera otak berakibat fatal terhadap perkembangan dan kemampuan berbahasa. Adanya kelainan dalam sistem otak yang kompleks dipelajari dalam relasi neuropatologi dan gangguan komunikasi. Selain itu, terdapat penyebab cedera otak selain kecelakaan, yaitu karena adanya penyakit.
yang membunuh jaringan saraf dan memotong aliran darah ke otak yang membutuhkan suplai glukosa dan oksigen. Penyakit lain yaitu trauma, tumor, hidrosepalus, dan menggerogoti jaringan saraf sehingga fungsinya terganggu. Dan juga penyakit Huntington dan Parkinson juga muncul akibat ketidaksinkronan hubungan antara saraf. Terima kasih.